Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, di sini kami akan mengajak teman-teman untuk berkunjung di Museum Timah Indonesia yang berada di Kota Pangkal Pinang. Nah, Museum Timah Indonesia ini berada di Kota Pangkal Pinang, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, setelah simpang 4 menuju ke Pasar Pagi. Lahan yang digunakan untuk pendirian museum terlihat cukup luas sehingga dapat digunakan untuk berkunjung bersama dalam kegiatan edukasi. Pada taman bagian depan terdapat alat ataupun mesin yang digunakan pada saat pertambangan masa lalu seperti loko, kemudian mangkuk kapal kerut yang digunakan untuk kegiatan pertambangan di lautan lepas. Terdapat juga monitor semprot mesin yang digunakan pada era penambangan modern yang berfungsi untuk menyemprotkan air ke lubang galian untuk menambang timah. Terdapat juga alat pengoboran yang digunakan untuk kegiatan pertambangan pada masanya. Di Taman Museum Timah Indonesia Kota Pangkal Pinang juga menanam tanaman pohon endemik seperti tanaman simpur dan juga tanaman pohon pelawan. Baiklah, saatnya kita coba memasuki bagaimana kondisi dari dalam Museum Timah Indonesia itu sendiri. Pada dinding Museum Timah bagian depan terukir bagaimana proses penambangan timah dengan menggunakan mesin yang terjadi di permukaan tanah, open pit mining, maupun yang terjadi di laut lepas atau underwater mining. Secara singkat, Museum Timah Indonesia ini diresmikan oleh Direktur Utama PT Timah Tbk pada tanggal 2 Agustus 1997 dan telah direnovasi pada tahun 2010. Seperti inilah kondisi tampak depan Museum Timah Indonesia Kota Pangkal Pinang. Bagaimana dengan yang ada di dalamnya? Mari kita telusuri. Di dalam Museum Timah terdapat beberapa koleksi yang cukup unik dan juga menarik untuk kita pelajari, seperti kondisi geologi timah yang ada di Bangka Belitung. Di Museum Timah ini juga ternyata tidak hanya menceritakan tentang bagaimana proses penambangan, tetapi juga ada koleksi lain. Di Museum Timah terdapat juga koleksi prasasti Kota Kapur yang mana menjadi suatu catatan berdirinya Kerajaan Sriwijaya yang pernah berkuasa di Bangka, tepatnya di Kota Kapur. Ada banyak sekali koleksi batu yang ada di Museum Timah seperti batu besi, kuarsa, kuarsit Bangka, hematit Belitung, dan juga masih banyak lagi. Ada juga koleksi batu granit seperti granit Bukit Nangka, Horne Blende, granit Bukit Gadung, dan juga masih banyak lagi. Di tiang tengah tempat masuk pertama Museum Timah juga terdapat suatu peristiwa yang dituliskan kejadian penting yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Di sini juga tertulis ataupun tercatat bagaimana proses terbentuknya kain cual maupun sejarah lada yang berada di Bangka, khususnya dengan miniatur yang dapat memudahkan kita dalam memahami bagaimana pengolahan lada pada zaman itu. Di sini juga diperlihatkan bagaimana kondisi alat-alat yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu dalam kegiatan menambang timah yang terbuat dari kayu. Menurut sejarah, kota Bangka berasal dari kata Vanca yang tertulis di beberapa kitab Hindu, yang mana menjelaskan proses penambangan timah di Bangka Belitung ini telah terjadi pada abad ke-1, tepatnya di Kota Kapur.
Selanjutnya kita diperlihatkan bagaimana perkembangan dari eksplorasi bor Bangka hingga menuju ke bor laut ataupun penambangan laut lepas. Penemuan timah primer di Bangka terjadi pada tahun 1872 dan juga penemuan aluvial pada abad ke-19. Eksplorasi laut diawali pada tahun 1952 sejak diciptakannya bor Kon-Tiki dan juga Tahiti. Selanjutnya kita akan diperlihatkan bagaimana proses penambangan timah yang terjadi di Bangka. Dengan hal yang sederhana, kemudian beralih ke penambangan timah dengan menggunakan mesin hingga menggunakan alat di zaman penambangan modern, seperti penggunaan monitor mesin semprot yang berfungsi untuk menyemprotkan air pada lubang galian untuk memisahkan timah dengan material-material lainnya. Di Museum Timah juga terdapat foto-foto macam-macam kapal keruk timah yang berada di Indonesia pada zaman-zamannya. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana miniatur salah satu kapal keruk timah, yaitu Kundur 1. Di sini kita juga dapat melihat miniatur kapal keruk yang mana melihatkan mekanisme penambangan di lautan lepas. Kemudian kita di sini diperlihatkan bagaimana sarana dan juga prasarana yang digunakan masyarakat dari masa ke masa untuk mengangkut bahan timah. Di ruangan ini kita juga diperlihatkan bagaimana proses penggunaan alat-alat untuk studi kelayakan ataupun eksplorasi sebelum melakukan kegiatan penambangan timah. Di ruangan ini juga terdapat beberapa koleksi batuan mineral hasil penambangan. Di sini juga terlihat beberapa foto dari mineral yang ditambang. Selanjutnya kita memasuki ruangan di mana diperlihatkan bagaimana proses peluburan timah era pra-industri dan juga peleburan timah pada era industri. Di sini juga kita diperlihatkan bagaimana fungsi timah dalam kehidupan dan juga peradaban manusia. Namun kegiatan penambangan timah tidak hanya menimbulkan dampak positif tapi juga negatif seperti kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, terbentuklah awal dari gagasan bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Salah satu tokoh perintis reklamasi dari Belitung yaitu Bapak Insinyur Meah Apitule pada tahun 1960-an dan juga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang reklamasi dan juga kepedulian lingkungan hidup setelah melakukan kegiatan penambangan timah untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa.